Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-36. Qala al-muallif rahimahullah, al-kabiratus sadisatu wa thalathun al-mannan. Dosa besar ke-36 yaitu al-mannan, orang yang suka mengungkit pemberian. Al-mannan, orang yang suka mengungkit pemberian. Apa maksudnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah? Orang yang suka mengungkit pemberian, contohnya bagaimana? Ketika dia memberi hadiah misalnya, ketika ia memberikan hadiah lalu tanpa ada yang bertanya, dia tiba-tiba mengatakan si fulan telah saya beri hadiah. Itu tanpa si pengetahuan orang yang diberi hadiah. Atau juga ketika ia berada di hadapannya, loh kamu kan sudah saya beri hadiah. Nah, kedua perkara ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk di antara dosa besar, mengungkit-ungkit pemberian. Dan apa yang tadi saya sebutkan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mannan, mengungkit pemberian itu dilarang baik di hadapan orang yang diberi maupun tidak di hadapannya. Kalau yang tidak di hadapannya seperti tadi, si fulan telah saya beri hadiah itu, enak dia sekarang misalnya. Atau di hadapannya, loh kamu kan saya beri hadiah kemarin. Nah ini, maka ini termasuk di antara dosa besar. Dan di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan dalil dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 264. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Yang artinya, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkitnya atau dengan gangguan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin utama di dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-man, mengungkit pemberian, sebagai salah satu sebab batalnya sedekah. Ya, batalnya sedekah. Artinya sedekah tersebut tidak lagi menjadi pahala bagi orang yang bersedekah. Ya, jadi pahalanya bisa apa? Hilang. Dengan sebab al-man, yaitu dengan sebab mengungkit-ungkit pemberian. Dan apabila ada suatu dosa yang di sana bisa membatalkan suatu amalan, maka ini masuk kategori dosa besar. Pokoknya ada dosa yang ancamannya itu hukuman di dunia maupun di akhirat, maka ini termasuk dosa besar.
Ditambah lagi, wa fil haditsis sahih, dan di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu." Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-musbilu izarahu. Yang pertama, orang yang menjulurkan sarungnya, menjulurkan pakaiannya. Maksudnya melebihi apa? Mata kaki. Isbal, ya. Yang kedua, wal mannan. Nah, ini poin utama pembahasan kita. Termasuk di antara orang yang tidak akan diajak bicara, tidak disucikan, tidak dilihat, dan akan mendapatkan siksa yang pedih adalah al-mannan, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Sedangkan yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang menginfakkan yaitu barang dagangannya, maksudnya orang yang menjual barang dagangannya bil halifil kadzib, dengan sumpah palsu. Supaya dagangannya laris, dia bersumpah tapi sumpahnya dusta. Wallahi saya belinya ini 100.000, makanya saya jual 110, ini sudah murah. Padahal dia belinya cuma 50.000 atau 80.000 atau yang semisalnya. Yang jelas dia bersumpah dengan membawa nama Allah, padahal dusta, demi untuk melariskan dagangan, ya. Dan ini mungkin sering kita jumpai di kalangan orang-orang umum di pasar dan lain sebagainya. Padahal ini termasuk di antara dosa besar. Karena ancamannya apa? Ancamannya tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini merupakan balasan atas perbuatan dosa besar. Selanjutnya, Imam Az-Zahabi mengatakan, Umar bin Yazid Asy-Syami an Abi Salam an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka sarfan, baik itu sarf, wala adlan maupun adl. Nanti akan kita bahas insyaallah tentang masalah ini, sarfan wala adlan. Yang jelas Allah tidak akan menerima dari mereka bertiga ini. Siapa? Akun, yang pertama orang yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wa mannanun, dan yang kedua adalah mannan, orang yang suka mengungkit pemberian. Wa mukadzibun bil qadri, atau mukadzibun bil qadari, dan yang ketiga adalah orang yang mendustakan takdir. Dan tentang mukadzibun bil qadar insyaallah akan kita bahas pada dosa besar berikutnya, ya, yaitu orang yang mendustakan dosa besar. Ini termasuk di antara orang yang mendustakan takdir termasuk di antara dosa besar. Kemudian ada keterangan dari Imam Az-Zahabi, Umar, di awal hadis tadi disebutkan rawinya di antaranya adalah Umar bin Yazid Asy-Syami, dikatakan di sini Suwailih. Hadisnya itu Suwailih. Suwailih itu di antara tingkatan rawi yang bisa dikatakan rendah, ya, solehnya sedikit. Nah, itu di antara jamaah yang mungkin pernah belajar bahasa Arab ada istilah isim tasghir. Isim tasghir yaitu yang menunjukkan sesuatu yang kecil, seperti kitab. Itu bentuk tasghirnya apa? Kutayyib, artinya kitab kecil. Nah, Suwailih ini bentuk tasghir dari salih, ya.
Sedangkan salihul hadis, seorang perawi yang dikatakan salihul hadis, hadisnya salih, ini menunjukkan derajat yang rendah, meskipun masih bisa diterima, tapi rendah sekali. Nah, bagaimana kalau suwailih, lebih apa? Rendah lagi. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara para ulama ada yang menganggap hadis ini tidak sahih, ya. Namun saya mendapatkan keterangan bahwasanya hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi 3 golongan yang tidak diterima oleh Allah sarfan wala adlan, yaitu orang yang durhaka pada orang tuanya, orang yang suka mengungkit pemberian, dan yang ketiga siapa? Orang yang mendustakan takdir. Taib. Nah, sekarang kita bahas masalah tentang sorfan wala adlan. Tidak akan diterima dari mereka sorfan wala adlan. Di sebagian terjemah disebutkan tidak akan diterima kewajiban dan amalan sunnahnya. Ada nggak yang seperti itu? Iya. Amalan wajib maupun sunnah. Jadi sorfan amalan wajib, adlan amalan sunnah. Ya, memang ada sebagian penjelasan para ulama yang seperti itu. Ada pula yang membawakan makna sorfan itu artinya al-wazn, timbangan. Sedangkan adlan al-kail, takaran. Artinya apa? Orang atau ketiga golongan ini, maka kalaupun mereka berinfak dengan timbangan tertentu atau dengan takaran tertentu, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara makna sarfan wala adlan, as-sarfu al-waznu adalah timbangan. Sedangkan adlan, al-adlu, al-kailu, takaran. Namun ada pula pendapat yang lain. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini termasuk di antara perkara yang saya sendiri baru mengetahui, ya. Makna dari sarf maupun adl menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya bacakan teks dari penjelasan beliau. Yang dimaksud dengan sarf, yakni sarfal adzabi anhu biduni muqabil, yaitu memalingkan azab dari dirinya tanpa adanya ganti, ya, tanpa ada gantinya. Nanti akan kita terangkan insyaallah. Wala adl, adapun adl ai bi muqabil atau dengan ganti, yakni lau talaba, seandainya orang ini, ketiga golongan ini, an yushfa'alahu, apabila ia meminta agar ia diberi syafaat, wa yurfa'a anhul azab, dan ia berharap agar azab itu diangkat darinya, la yaqbal atau la yuqbal, maka tidak akan diterima. Lau talaba, seandainya dia menuntut an yuslima fidaan, untuk menebus dirinya dengan sesuatu, la yaqbal, maka itu pun tidak apa? Diterima. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah al-afiyah. Taib. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak akan menerima permohonan mereka untuk dientaskan dari azab, baik mereka menuntutnya dengan ganti rugi, ya Allah bebaskanlah diriku dari azab dan aku tebus dengan hartaku yang aku miliki di dunia, la yakbal, maka Allah tidak akan menerima. Ini makna dari apa? Sorfan. Ya, ini makna dari sorfan. Afwan, kebalikannya salah. Sorfan itu, ya Allah bebaskanlah aku dari azab, ya Allah berikanlah aku syafaat agar aku terbebas dari azab, tanpa ada apa? Ganti rugi, tanpa ada tebusan. Maka ini namanya sorfan. Allah tidak akan menerima bagi tiga golongan tadi. Ya,
Ini yang pertama, sorfan. Adapun adlan, ketika orang mengatakan, ya Allah, aku tebus diriku dari siksamu dengan harta yang aku miliki di dunia. Pokoknya aku terbebas dari siksa ya Allah, aku akan menebus semuanya dengan hartaku. Maka ini juga apa? La yaqbal, tidak akan diterima. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 golongan tadi seandainya memohon kepada Allah agar dibebaskan dari azab, baik meminta secara cuma-cuma maupun dengan tebusan apa yang ia miliki dahulu di dunia, maka apa? La yaqbalullahu minhum, Allah tidak akan menerima permohonan mereka. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini diantara penjelasan para ulama kita tentang makna sorfan wala adlan, yang intinya menunjukkan kalau 3 golongan ini mereka adalah pelaku dosa besar. Ya, yang pertama anak yang durhaka kepada orang tua, dan ini sudah kita bahas atau sudah dibahas oleh Al-Ustaz Muhammad Husnul Yakin rahimahullah di pembahasan Al-Kabair awal-awal. Sedangkan pembahasan kita adalah mannan, yaitu apa? Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang ke-36. Maka dari itu hendaknya kita berusaha tatkala memberi sesuatu, baik itu infak, sedekah ataupun hadiah, hendaknya kita menahan lisan kita dari mengungkit-ungkitnya. Karena terkadang jiwa ini ingin pengakuan, kan begitu. Ya, ada orang yang kita pernah berbuat kepadanya, kita kasih hadiah, tapi suatu ketika dia menyakiti hati kita. Nah, ini akan mudah muncul hal tersebut. Ya, sering kita jumpai, wah, orang itu padahal kemarin sudah saya kasih, kok sekarang dia berbuat gitu kepada saya. Ini termasuk apa? Al-mannan. Ya, meskipun orang yang diberi tadi tidak ada di hadapannya. Ya. Jadi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, sawa'un qalahu fi muwajahatihi aw fi ghairi muwajahatihi. Yang namanya mengungkit pemberian sama saja apabila ia mengatakan di hadapannya atau tidak di hadapannya. Dua-duanya sama-sama dosa besar. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-kabiratus sabi'atu wathalathun, dosa besar ke-37, al-mukadzibu bil qadari, yaitu mendustakan takdir. Termasuk dosa besar adalah mendustakan takdir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud mendustakan takdir, sebelum kita masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, secara garis besar ada 2 kelompok yang menyimpang tentang masalah ini. Yang pertama adalah al-jabariyah dan yang kedua adalah al-qadariyah. Yang pertama al-jabariyah dan yang kedua adalah al-qadariyah. Kedua kelompok ini atau kedua pemikiran ini masing-masing berlawanan antara satu dengan yang lain. Al-jabariyah diambil dari kata al-jabr yang artinya dipaksa, terpaksa, atau ada unsur pemaksaan. Maksudnya bagaimana? Kesimpulannya, pemikiran al-jabariyah ini mereka meyakini bahwasanya manusia tidak memiliki iradah wala qudrah, tidak memiliki kehendak dan kemampuan. Jadi mereka hidup itu dipaksa. Ini keyakinan mereka. Ya, jadi mereka tidak bisa memilih jalan hidup mereka. Kalau ada yang taat ya karena memang terpaksa taat, kalau ada yang ahli maksiat karena memang terpaksa ahli maksiat. Ya.
Dan ini termasuk di antara kelompok yang menyimpang di dalam masalah apa? Takdir. Ini yang pertama. Lawan dari Al-Jabariyah adalah Al-Qadariyah. Ya. Yaitu pemikiran atau kelompok yang meyakini bahwasanya manusia itu bebas melakukan apapun sesuai kehendak dan keinginannya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia menentukan sendiri nasibnya. Kalaupun dia sukses, berhasil, selamat, ini bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi karena usahanya sendiri, karena kehendaknya sendiri. Ya. Jadi di sini kelompok Qadariyah meniadakan masyiatullah, kehendak Allah, wa qudratullah, dan kekuasaan Allah. Jadi saling berlawanan ya. Jabariyah mereka mengakui bahwasanya semua ini kehendak Allah, ketentuan Allah, makhluk nggak bisa apa-apa. Sedangkan Al-Qadariyah semua ini kita yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala tidak ada ikut campur dalam yaitu apa nasib kita. Nah, keduanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kelompok yang menyimpang. Sehingga nanti yang akan kita bahas pada dosa besar ke-37 ini, dalil-dalil yang akan dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala bisa masuk pada Al-Jabariyah maupun apa? Al-Qadariyah. Nah, sekarang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir? Tentu saja pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Itu apa? Kita meyakini bahwasanya manusia memiliki kehendak dan kemampuan. Namun kehendak dan kemampuan kita di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Manusia bisa berpikir, manusia bisa menentukan pilihan, tetapi ini semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara singkatnya. Namun secara spesifik Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita memiliki prinsip mendasar tentang masalah takdir. Ya. Dan ini tercakup di dalam arba maratibil qadar. 4 tingkatan takdir. Apabila seseorang meyakini 4 tingkatan takdir ini, maka insya Allah keyakinannya terhadap takdir sahih, benar. Artinya dia tidak menyimpang. Dan insya Allah mestinya pembahasan ini sering disampaikan atau sering kita dengar. 4 tingkatan takdir. Silakan kalau mau murojaah. Ada yang bisa? Satu-satu enggak apa-apa wis. Al-ilmu yang pertama. Yang kedua catatan, al-kitabah. Yang ketiga kehendak, al-iradah. Yang keempat ciptaan, al-khalq. Sahih, ahsan. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang 4 perkara ini. Yang pertama al-ilm. Ilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui, maha mengilmui semua yang terjadi di atas permukaan bumi. Semua takdir-takdir yang terjadi di atas permukaan bumi. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Bahkan para ulama kita menyebutkan alimallahu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah itu maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, dan seandainya terjadi bagaimana itu terjadi. Ya, luar biasa. Yang intinya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun takdir dari makhluk-makhluk Allah yang tidak Allah ketahui. Sampai pun apa? Daun yang jatuh dan biji yang ada di dalam
yaitu permukaan bumi sekecil apapun Allah tahu. Yang pertama. Yang kedua adalah al-kitabah, catatan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya segala sesuatu telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Segala sesuatu ada di dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tidak tercatat. Semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, takdir-takdir hamba semua telah tercatat. Ini yang kedua. Yang ketiga al-iradah atau al-masyiah, kehendak. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya segala yang terjadi dari takdir-takdir hamba itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik maupun buruk. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ada adab seorang hamba yang patut untuk kita ketahui. Kalau itu suatu kebaikan, sandarkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikan, maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, kalau itu suatu keburukan, maka termasuk adab kita kepada Allah, jangan sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang paling jelas tentang masalah ini kisah Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ketika Nabi Musa menjumpai Khidir melakukan 3 perkara. Yang pertama menenggelamkan kapal, yang kedua membunuh anak kecil, dan yang ketiga apa? Merenovasi bangunan. Perhatikan, ya. Di antara kandungan 3 kejadian ini, ketika Khidir menjelaskan kepada Musa alasan ia melakukan 3 perkara ini untuk kapal, disandarkan kehendaknya kepada dirinya. Fa'aradtu an aibaha. Aku ingin menenggelamkannya. Karena menenggelamkan kapal secara zahir termasuk perbuatan baik atau buruk? Merusak kapal itu baik atau buruk? Buruk. Makanya apa? Fa'aradtu an aibaha. Aku, yaitu Khidir, yang ingin untuk menenggelamkannya. Padahal ini sebenarnya juga perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Khidir mendapatkan petunjuk dari Allah supaya kapal ini tidak dicuri oleh raja yang zalim, tenggelamkan. Yang kedua membunuh anak kecil, sama. Ya, disandarkan kepada dirinya. Bahwasanya dirinya khawatir kalau anak ini tetap hidup nanti akan menyengsarakan atau bahkan membunuh kedua orang tuanya. Ya. Jadi aku yang khawatir kalau anak ini dibiarkan hidup maka akan membunuh orang tuanya, maka aku bunuh. Yang kedua. Tapi untuk yang ketiga, merenovasi bangunan, fa'arada rabbu, ya, maka Tuhannya, anak 2 ya dia. Bagaimana itu bunyi ayatnya? Dalam surat Al-Kahfi. Surat 18. Naam. Wa amal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka. Ya, ternyata Khidir berkata di hadapan Nabi Musa, fa arada rabbuka, maka Tuhanmu wahai Musa berkehendak, an yablugha ashuddahuma, ketika keduanya ini sudah besar, wa yastakhrija kanzahuma, keduanya bisa mengeluarkan simpanan mereka, karena di bawah bangunan itu ada harta simpanan mereka. Nah ini ya. Jadi untuk perusakan kapal dan untuk pembunuhan
ini disandarkan kepada siapa? Diri sendiri, yaitu Khidir. Aku yang menginginkannya. Tetapi untuk suatu hal yang baik, merenovasi bangunan, ini kan suatu kebaikan, maka disandarkan kebaikan ini kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi meskipun secara garis besar kita meyakini segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, namun dalam masalah adab jangan kita sandarkan keburukan kepada Allah. Ya, jangan kita sandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering mendengar ya, para dai kalau memberikan ceramah mengatakan kalau itu benar datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu salah maka datangnya dari diriku sendiri dan dari syaitan. Ya. Padahal secara garis besar semua apa yang kita ucapkan, semua apa yang kita lakukan, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Taib. Nah, yang keempat, di antara maratibul qadar, tingkatan takdir, adalah al-khalq, yaitu ciptaan. Apa artinya? Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, segala sesuatu yang telah ditakdirkan ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini termasuk di antara bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah yang mereka mengatakan kita ini menentukan nasib kita sendiri. Perbuatan ini kita yang menciptakan. Nah, itu maksudnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Kita dan perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga sama dalam masalah adab, kalau itu keburukan maka tidak disandarkan kepada Allah secara langsung. Ya, kalau itu kebaikan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka apabila ada seorang muslim yang telah memegang erat 4 tingkatan takdir ini, memahami dengan benar, maka insya Allah dia selamat dari penyimpangan di dalam bab al-qadar. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah taala, Allah taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Ya, qadar bisa bermakna ukuran dan juga bisa bermakna takdir. Tidak ada yaitu perbedaan yang signifikan ya. Artinya kedua makna ini saling melengkapi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya, sesuai dengan takdirnya. Nah, perhatikan, di dalam ayat ini mengandung dalil maratibul qadar yang keberapa? Tingkatan takdir yang keberapa? Inna kulla syai'in khalaqnahu. Yang keempat, ibu-ibu jawab di atas. Masya Allah, semangat ya. Yang keempat, penciptaan. Dalil yang kedua, wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. As-Saffat ayat 96. Ini menunjukkan tingkatan takdir yang keberapa? Sama, yang keempat. Wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala, dalil yang ketiga, Allah ta'ala berfirman, may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk baginya. Al-A'raf 186. Kira-kira ada nggak kaitannya ini dengan pembahasan kita maratibul qadar? Kira-kira siapa yang disesatkan
Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Secara nggak langsung ada ini. Yang ketiga, al-iradah. Kalau Allah sudah berkehendak untuk menyesatkan hamba, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ya. Kalau sudah Allah sesatkan seorang hamba, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Dan ini nyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang sudah berada di atas penyimpangan yang nyata, akal sehat sudah tidak bisa lagi membantu dirinya, dalil-dalil sudah tidak bisa lagi dia pahami dengan benar, maka sudah. Ya ini berarti memang termasuk di antara orang-orang yang dikehendaki sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang keempat, waqala, dan Allah berfirman, wa adallahu Allahu ala ilmin, dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Dan Allah sesatkan ia di atas ilmu. Nah, ini setidaknya ada dua, ya, yaitu kehendak Allah menyesatkan hambanya ala ilmin, maratibul qadar yang pertama, tingkatan takdir yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menetapkan sesuatu, tatkala mentakdirkan sesuatu, Allah tahu itu yang terbaik baginya. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi tidak istilahnya Allah tiba-tiba menyesatkan orang tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, tidak. Tapi hamba itulah yang memilih jalannya, maka sesuai dengan ilmu Allah, Allah pun jadikan dia tersesat. Berikutnya waqal, dan Allah juga berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian berkehendak melainkan sesuai dengan kehendak Allah, dalam surah Al-Insan ayat 30. Ini juga menunjukkan tingkatan takdir yang ketiga, bahwasanya apa-apa yang kita kehendaki ini semua di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Sedangkan dalil dari Al-Qur'an yang terakhir, waqal, Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam surah As-Samsh ayat ke-8. Maka Allah memberikan ilham padanya fujuraha, yaitu kefajirannya, kejahatannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Artinya manusia ini berpotensi melakukan kefajiran dan melakukan ketakwaan. Ya, tinggal nanti dia memilih jalan yang mana. Kalau dia memilih jalan hidayah dan takwa, maka Allah akan semakin berikan hidayah. Tapi kalau ia memilih jalan kefajiran, maka Allah akan semakin sesatkan. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah. Selanjutnya Imam Az-Zahabi mengatakan, wa nususu fi dzalika katsiratun, dan nas-nas tentang masalah itu atau masalah ini katsirah, banyak. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain Bukhari Muslim, hadis Jibril alaihi salam, hadis Jibril alaihi salam, qal, ia berkata, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Ini Jibril datang dalam wujud manusia, ya, bertanya di hadapan para sahabatnya. Hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti, fi riwayah wal yaumil akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Jadi al-imanu bil qadari, iman terhadap takdir, termasuk di antara rukun iman yang 6. Dan yang namanya rukun iman, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka semuanya harus terpenuhi. Yang namanya rukun itu tidak boleh tertinggal barang satu pun juga.
satu rukun tertinggal maka seluruhnya batal. Ya. Ada orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, tapi dia tidak percaya terhadap takdir. Dia mengingkari takdir, maka batal keimanannya. Meskipun yang diingkari cuma satu rukun. Karena rukun itu sesuatu yang harus terpenuhi keseluruhannya. Ya, rukun sholat misalnya Al-Fatihah diantaranya. Ada orang sholat nggak baca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Ya seperti itu. Nah, sama dengan apa? Rukun iman. Ada orang aku beriman tapi satu rukun imannya gugur. Contohnya apa? Tidak beriman terhadap takdir, maka keimanannya secara keseluruhan gugur, alias dia tidak dianggap beriman. Taib. Wa qala Abdurrahman ibnu Abi Al-Mawali. Abdurrahman bin Abi Al-Mawali mengatakan haddatsana Ubaidullah ibnu Mauhib. Ubaidullah bin Mauhib mengabarkan kepada kami an Abi Bakrah ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm an Amrah an Aisyah. Jadi singkatnya ini hadis Aisyah. Perawi-rawinya sudah disebutkan tadi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun la'anathum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujab. Ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh setiap nabinya. Ya. Ada 7 golongan yang dilaknat oleh Allah. Sittatun la'antuhum, afwan, berarti ada 6 golongan yang aku laknat. Wa la'anahumullah, dan yang dilaknat oleh Allah, wa kullu nabiyyin mujab, dan yang dilaknat oleh setiap nabi. Siapa mereka? Yang pertama al-mukadzibu biqadar, orang yang mendustakan takdir. Yang kedua wazaidu fi kitabillah, orang yang menambah-nambahi kitabullah, menambah-nambahi Al-Quran. Yang ketiga wal mutasallitu bil jabaruti, yaitu orang yang berlaku sewenang-wenang dengan kekuasaannya, pemimpin yang apa? Zalim. Yang keempat wal mustahillu hurumallah, orang yang menghalalkan keharaman Allah. Artinya orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Yang kelima wal mustahillu min itrati ma harramallah, orang yang menghalalkan dari anak keturunanku, yaitu Rasulullah SAW, apa-apa yang Allah halalkan. Jadi yang keempat dan yang kelima itu ada perbedaan secara spesifik. Kalau keempat itu orang umum, siapapun manusia yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, dia akan mendapatkan laknat dari Rasulullah, dari Allah, dan dari seluruh nabi. Sedangkan yang kelima khusus anak keturunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam yang terakhir wattariku li sunnati, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Isnaduhu sahih. Di dalam keterangan Imam Az-Zahabi mengatakan sanadnya sahih. Namun wallahu a'lam bishawab, sebagian catatan saya jumpai bahwasanya hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau di terjemahan ada keterangannya enggak? Keterangan hadis ini. Ada catatan kakinya ya? Catatan kaki footnote. Apa bunyinya, Pak? Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Imam Az-Zahabi mengatakan sanadnya sahih, tetapi saya jumpai di dalam suatu keterangan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
Al-muhim ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, anggaplah hadis ini dhaif ya, maka hadis-hadis sahih yang tadi dan juga ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya orang yang mengingkari takdir ini termasuk di antara pelaku dosa apa? Besar. Anggaplah hadis 6 golongan yang dilaknat malaikat, dilaknat oleh Rasulullah dan Allah dan para nabi, anggaplah hadis tadi dhaif, maka hadis yang sahih insyaallah sudah mencukupi, dan insyaallah nanti setelahnya akan ada hadis yang sahih. Taib, adzan dulu ya. Fadhal, silakan. Allahu Akbar, Allahu La
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Sulaiman ibn Utbah ad-Dimashqi. Dari Sulaiman bin Utbah ad-Dimashqi. Haddatsana Yunus ibn Maisarah an Abi Idris an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "La yadkhulul jannata 'aqun wala mukadzibun biqadarin wala mudminu khamrin." Tidak masuk surga anak yang durhaka pada orang tua, orang yang mendustakan takdir, dan peminum khamr atau pecandu khamr. Karena mudmin itu bermakna orang yang kecanduan, bukan hanya sekali dua kali minum, tetapi sudah kecanduan. Namun di sini ada keterangan Sulaiman dhaif rawahu anhu jama'atun. Sulaiman yaitu Sulaiman bin Utbah ad-Dimashqi yang namanya disebut di awal hadis, ini diantara perawi yang lemah. Meskipun para jamaah artinya sekelompok, yaitu orang meriwayatkan darinya. 6. Ada keterangan di terjemahan hadis ini bagaimana derajatnya? Dari Sulaiman bin siapa tadi? Utbah ad-Dimashqi. Tidak ada ya. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabarani wa Zad wa Lamannan. Ada tambahan tidak pula masuk surga para orang yang mengungkit-ungkit dosa, mengungkit apa? Pemberian. Fi Sulaiman ibn Utbah ad-Dimashqi wasaqahu Abu Hatim wa ghairuhu. Disiqahkan oleh Abu Hatim dan selainnya, wa dha'afahu Ibnu Ma'in wa ghairuhu, tapi dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Al-muhim hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama kita. Nah, lanjut. Qala Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an abihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Al-qadariyatu majusu hadhil ummah." Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Fa in maridu fala ta'uduhum. Apabila mereka sakit jangan kalian jenguk. Wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka mati jangan kalian iringi jenazahnya. Ruwatuhu thiqatun lakinnahu munqati'un. Para perawinya thiqah tetapi hadisnya munqati. Ada sanad yang terputus. Ya, ini keterangan di dalam atau penjelasannya Imam Az-Zahabi tidak ada, hanya ini saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, itu takhrijnya. Kalau di terjemahan ada keterangan tambahan enggak? Catatan kakinya. Rawahul Hakim fil Mustadrak fi Kitabil Ilm wa qala sahihun ala syarti syaikhaini in sahha sima'u Abi Hazim min Ibni Umar. Hadisnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim apabila benar Abu Hazim itu mendengar dari Ibnu Umar. Wa wafaqahu Az-Zahabi ala dzalik, dan Imam Az-Zahabi setuju atas hal itu. Lakinnahu jazama huna bil inqita', tetapi beliau memastikan sanadnya terputus
Lianna Abu Hazim, karena Abu Hazim salah seorang perawinya, lam yasih, tidak benar, annahu sami'a min Ibni Umar, kalau dia mendengar dari Ibnu Umar. Ya, Masya Allah ahli hadis itu ya. Jadi tidak bisa dipastikan seorang rawi mendengar hadis dari rawi yang lain itu hadisnya diragukan kesahihannya. Ya, dalam catatan kaki tambahan referensi yang saya miliki disebutkan apa? Li'anna Abu Hazim lam yasih annahu sami'a min Ibni Umar, karena Abu Hazim tidak benar kalau dia pernah mendengar hadis dari Ibnu Umar. Ya, kok bisa tahu ya orang-orang itu ya? Ya, tidak pernah mendengar hadis dari Ibnu Umar. Tahu dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah ilmunya para ulama kita, begitu teliti. Ya, mereka memiliki kitab-kitab biografi dan mereka juga memiliki keahlian di dalam meneliti hal tersebut. Jadi anggaplah seorang rawi ini tinggal di katakanlah di Surabaya. Katakanlah ini ya, Abu Hazim tinggal di Surabaya, sedangkan Ibnu Umar tinggal di Sumatera. Dan menurut persaksian tidak pernah keduanya bertemu. Ya, imma Abu Hazim tidak pernah ke Sumatera atau Ibnu Umar nggak pernah ke Surabaya. Jadi tidak akan mungkin ada potensi ketemu. Dan zaman dulu tidak ada medsos, nggak bisa WA-an gitu ya. Jadi kalau mau mendengar hadis harus apa? Ketemu. Harus ketemu. Nah, sehingga kalau ada dua perawi hadis yang sezaman tetapi tidak ada kabar yang valid kalau keduanya itu pernah ada potensi bertemu, maka diragukan apa? Kesahihannya. Diragukan kalau dia pernah mendengar hadis itu dari si fulan. Dalam kasus kita Abu Hazim an Ibni Umar. Ya, Abu Hazim seorang tabi'in, Ibnu Umar sahabi. Pernah enggak Abu Hazim ini mendengar Ibnu Umar? Ternyata apa? Menurut para imam yang disebutkan di dalam catatan kaki ini, tidak benar kalau Abu Hazim pernah mendengar Ibnu Umar. Jadi apa? Sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Bisa menjadi sahih kalau ternyata ada perawi yang mendukung hal ini. Ya, misalnya Abu Hazim ternyata mendengar dari si fulanlah yang dengar dari Ibnu Umar. Nah, bisa nyambung ini. Ya, tapi sesuai dengan yang diterangkan di sini tidak ada sambungannya. Jadi apa? Kesimpulannya hadis ini ada cacatnya. Hadis ini apa? Diragukan kesahihannya. Meskipun hadisnya masyhur ya, majusu hadhil ummah. Karena apa? Para ulama kita membahas tentang makna ini. Mereka mengakui kalau Qadariyah ini memiliki kemiripan dengan Majusi. Ada yang tahu nggak dari si mana? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kalau dari segi permisalan di antara para ulama membenarkannya. Meskipun dari sisi riwayat ada yang meragukan kesahihannya. Meskipun ada juga yang apa? Menganggapnya sahih. Ya, namanya beda pendapat dalam masalah hadis itu biasa. Nah, anggaplah hadis ini sahih sehingga makna majusi hadil ummah ini ada pada Qadariyah. Ada yang tahu dari sisi mana? Majusi itu bagaimana keyakinannya? Penyembah api. Ya, mereka meyakini ada dua Tuhan. Tuhan kegelapan dan Tuhan apa? Terang. Ya. Pokoknya Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Ya. Nah, demikian pula apa? Al-Qadariyah. Ya, mereka meyakini bahwasanya ada semacam tadi Tuhan kebaikan dan ada Tuhan keburukan. Dalam artian ini dikembalikan kepada siapa? Manusia. Ada manusia yang bisa menghendaki dirinya baik sendiri. Jadi dalam hal ini apa? Tuhannya ya dirinya sendiri. Ya.
Kan Qadariyah tidak mengakui bahwasanya nasib seseorang itu dibawa kehendak Allah, kan begitu? Ya kan? Qadariyah merasa apa? Semua yang kita lakukan upaya kita sendiri. Kalau itu kebaikan ya karena diri kita baik. Tuhan yang ada pada diri kita baik, makanya jadi baik. Berarti ada Tuhan kebaikan menurut Qadariyah. Dan kalau sekiranya ada orang yang buruk, ya ini karena hawa nafsunya yang menguasai sehingga menjadi Tuhan bagi dirinya, Tuhan keburukan. Ya. Jadinya Qadariyah memiliki kemiripan dengan Majusi. Tergantung mana yang dominan, Tuhan kebaikan atau Tuhan keburukan. Nah, namun di sini yang cukup serius, kalau memang hadis ini sahih, yaitu sabda Nabi SAW, kalau mereka sakit jangan dijenguk, kalau mereka mati jangan diiringi. Berarti ini mengisyaratkan kalau mereka itu kafir. Kan orang yang tidak memiliki hak untuk dijenguk orang kafir. Orang yang tidak boleh untuk kita iringi jenazahnya orang kafir. Kalau muslim, maka dia masih memiliki hak untuk kita jenguk dan untuk kita iringi jenazahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah selanjutnya akan kita bacakan hadis selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sampai sini barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silakan jika ada. Baiklah, jika tidak ada kita akhiri sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.